Halo para pejuang UTBK 2020. Jadi ternyata sekarang kita ada perubahan ya, perubahan jenis soal pada TPS kuantitatif karena sebagian soal ada yang menggunakan bahasa Inggris. So kalian harus pelajari bahasa Inggris dasar matematika ya. Tapi kalian gak usah khawatir karena jenis soalnya masih sama atau sejenis dengan soal yang bahasa Indonesia. Kalian hanya perlu perbanyak kosakata kalian dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja ke nomor 20. If the binary of A pound B is equal to A to the power of X minus square root of B, then 2 pound 4 minus 4 pound 2 is... Nah, ini berdasarkan operasi yang ada di soal itu A pagar B itu sama dengan A pangkat B min akar B. Nah, kemudian 2 pagar 4 min 4 pagar 2 adalah, kita bisa cari satu-satu ataupun langsung keduanya juga bisa, caranya sama, tapi di sini kita akan cari satu-satu dulu ya. Jadi, dari 2 pagar 4 itu sama dengan kita ganti aja A-nya dengan 2 dan B-nya diganti dengan 4. Jadi didapatkan nilai 2 pangkat 4 min akar 4 itu sama dengan 14. Kemudian untuk yang 4 pagar 2-nya kita tinggal ganti A dengan 4 dan B dengan 2. Jadi itu sama dengan 4 kuadrat dikurangi akar 2, itu hasilnya adalah 16 min akar 2. Nah, untuk 2 pagar 4 min 4 pagar 2 hasilnya kita tinggal kurangi saja, 14 dikurangi dalam kurung 16 min akar 2. Jadi hasilnya sama dengan min 2 plus akar 2, atau bisa kita balik jadi 2 min akar 2. Jawabannya adalah D. 21. Look the picture below. The value of X in the picture below is... Nah, jadi, berdasarkan gambar ditanya nilai X-nya. Kita gunakan sifat-sifat sudut ya. Kalian harus tahu dasar-dasar sifat sudut yang nilainya sama. Ini antara sudut A dengan sudut D ini dia merupakan sudut luar berseberangan. Jadi dia nilainya sama. Sehingga itu sama dengan 40 derajat juga. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga C, D, dan E. Kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut X ditambah 25 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan sudut X-nya sama dengan 15 derajat. Jadi jawabannya adalah D. The diagram below shows the number of people who purchase 1, 2, or all 3 of the ice cream flavor shown. If 15 people purchase strawberry ice cream, how many people purchase chocolate ice cream? This is the ice cream purchased by flavor. This is the diagram. Oke, caranya adalah, nah, kita tahu bahwa ini menggunakan dasar dari diagram Venn. Jadi nilai X ini atau daerah X ini merupakan vanila, irisan dari irisan coklat, irisan stroberi. Jadi nilai X ini adalah milik semuanya. Dan berdasarkan soal diketahui bahwa ada 15 orang membeli ice cream strawberry. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X. Caranya dengan menjumlahkan X ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3. Itu sama dengan 15 orang. Jadi kita tahu nilai X-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah tahu nilai X-nya 4. Sekarang kita cari orang yang membeli es krim coklat. Caranya dengan 4
ditambah 2, ditambah 2, ditambah X-nya juga. Jadi kita dapat nilainya adalah 12 orang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. The ratio of A to B is 3 to 5. And the ratio of C to E is 1 to 6. What is the ratio of AC to BE? Oke, bahwa di sana diketahui 2 perbandingan, yaitu A per B sama dengan 3 berbanding 5 dan C berbanding E itu sama dengan 1 berbanding 6. Yang ditanyakan adalah AC per BE. AC per BE itu sama dengan A per B dikali C per E yang tadi. Jadi kita tinggal kalikan saja 3 per 5 dikali 1 per 6, didapatkan hasil 3 per 30 atau 1 per 10. 1 per 10 itu sama dengan 1 berbanding 10. Jadi jawabannya adalah A. Next, question number 24. If x plus y equal to 3 and x squared plus y squared is equal to 5, then xy is, nah, kita harus ingat bahwa ada rumus x plus y kuadrat itu sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah dengan y kuadrat. Kita bisa pakai ini karena berdasarkan soal diketahui x plus y nya sama dengan 3 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Kita pakai rumus yang tadi. X plus Y diketahui 3, jadinya 3 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadratnya kita jadikan 1, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat itu kita ganti dengan 5 ditambah dengan 2XY. Jadinya 9 sama dengan 5 ditambah 2XY, kita dapat XY nya sama dengan 2. So the XY is 2. The answer is P. Soal nomor 25. The mean of 48, 27, 36, 24, x and 2x is 37. What is the value of x? Nah, jadi mean atau rata-rata itu merupakan jumlah nilai per banyak data. Nah, diketahui rata-ratanya 37. Jadi jumlah nilainya kita jumlahkan saja, 48 tambah 27 tambah 36 tambah 24 tambah x tambah 2x per 6 karena jumlah datanya ada 6 ya. Jadi x plus 2x sama 2x nya kita jumlahkan, jadinya 3x. Jadinya kita dapat 37 sama dengan 135 ditambah 3x per 6. 6-nya kita bawa ke ruas kiri, jadinya 37 dikali 6 itu sama dengan 222, sama dengan 135 ditambah 3x. Jadi 3x didapatkan 29. The answer is C. Oke, soal nomor 26. In the figure above, lines L and M are parallel and line S and T are parallel. If the measure of angle 1 is 35 degrees, what is the measure of angle 2? Oke. Jadi kita tahu bahwa sudut 1 dan sudut 3 yang ada di angka ini merupakan sudut luar berseberangan. Kita misalkan aja dia 3 ya, sudut 3. Jadi sudut 1 dan sudut 3 ini adalah sudut luar berseberangan yang nilainya sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 3 sama dengan 35 derajat, sama. Sekarang perhatikan sudut 2 dan sudut 3. Sudut 2 dan sudut 3 ini merupakan sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus itu jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat.
Jadi sudut 2 ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Jadinya sudut 2 itu besarnya 145 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Assume that the edge of the smaller shade square is 1 inch and the edge of the larger square is 2 inch. What percent of the diagram is unshaded? Jadi, diketahui bahwa besar dari atau panjang sisi dari persegi yang besar, yang lebih besar itu adalah 2. Panjang sisinya 2 berarti luas daerahnya kita pakai sisi kali sisi. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat persegi yang lebih kecil. The smaller. Jadi ini persegi yang lebih kecil itu panjangnya 1. Nah, kita cari luasnya itu sama pakai sisi kali sisi atau sisi kuadrat, kita dapat luas daerahnya 1. Kemudian kita perhatikan segitiganya. Nah, luas daerah arsiran segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Tadi karena panjangnya 2, itu setengahnya berarti 1 ya. Kita dapat setengah dikali 1 dikali 1. Jadi, luas daerah arsiran segitiganya sama dengan setengah. Ternyata di sini ada 4 segitiga. Jadi, kita kalikan saja 4 dikali setengah itu sama dengan 2. Nah, kita cari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu adalah luas keempat segitiga ditambah dengan luas persegi yang kecil. Jadi dia 1 ditambah 2. Jadi luas daerah yang diarsir itu 3. Sedangkan luas totalnya tadi kita dapat 4. Jadi untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, persentase luas yang tidak diarsir itu sama dengan 1/4 atau sama dengan 25%. Jadi jawabannya adalah E.